Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke pembelajaran matematika. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa dan kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk materi selanjutnya yaitu ada di bab 2 tentang sistem koordinat kartesius. Untuk bab yang awal, tolong jangan dilupakan karena menurut Ibu di semester ini bab tersulit dan terumit itu ada di baris dan deret yang sudah kita pelajari. Dan sudah kita ketahui, yang pertama itu kita jadikan pembelajaran bukan hanya sebagai pajangan. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di peta konsep, di mana di sini kita akan mempelajari tentang titik asal, sumbu X, sumbu Y, dan posisi garis di mana apa itu garis sejajar, garis berpotongan, dan garis tegak lurus. Nah, di kehidupan sehari-hari, sistem koordinat ini bisa kita pembuatan radar. Di radar itu kita menggunakan sistem koordinat, dan dalam hal penerbangan pula menggunakan sistem koordinat, dan peta denah ini pula menggunakan sistem koordinat. Jadi masih banyak lagi yang menggunakan sistem koordinat. Dan apa sih koordinat kartesius itu? Koordinat kartesius adalah letak suatu titik objek yang ditulis dengan X dan Y. Ingat ya, X dan Y bukan Y dan X. X dan Y, X, Y. Dan apa itu titik absis dan apa itu titik ordinat? Mari kita lihat. Dari gambar tersebut, yang dimaksud ordinat adalah sumbu Y. Ingat, ordinat adalah sumbu Y dan absis adalah sumbu X. Ingat, absis sumbu X, ordinat sumbu Y. Titik koordinat ditulis sebagai XY ya, yang kayak tadi. Jika diketahui titik koordinatnya 1,3, maka dapat dikatakan bahwa X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah 3. Jadi absisnya adalah 1 dan ordinatnya adalah 3. Jadi 1-nya adalah X, 3-nya adalah Y. Nah, memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik A berjarak 4 satuan terhadap sumbu X. Di sini kita cara membaca ya. Cara membacanya adalah, jadi di mana sih letak titik A? Jadi letak titik A adalah berjarak 4 satuan terhadap sumbu X. Karena arahnya itu vertikal, jadi dia terhadap sumbu X. Dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Karena dia itu horizontal, maka dia terhadap sumbu Y. Dan yang untuk B adalah berjarak 2 satuan terhadap sumbu X vertikal dan 2 satuan terhadap sumbu Y. Dan untuk yang C juga sama, 3 satuan terhadap sumbu X dan 5 satuan terhadap sumbu Y. Begitu pula dengan yang D. Dan untuk contohnya nih, ada menentukan titik koordinat. Jadi A ini titiknya di mana koordinatnya, yaitu X-nya adalah 4 dan Y-nya adalah 4. Kalau ini beda dengan cara membaca ya. Kalau ini menentukan titik koordinat bukan cara membaca titik. Dan yang B adalah titik koordinatnya adalah X-nya minus 4 dan Y adalah 3. Dan untuk titik koordinat D adalah X-nya adalah 3. Nih, X-nya adalah 3 dan Y adalah 5. Dan untuk yang C juga seperti itu ya. Mana saja wilayah bidang kartesius? Nah, di sini wilayah bidang kartesius nih. Jadi di sini adalah kuadran 1. Kenapa disebut kuadran 1? Karena dia bernilai positif semua X dan Y-nya. Dan kuadran 2, kenapa? Karena X-nya adalah negatif, nih, X-nya negatif dan Y-nya adalah positif. Dan untuk kuadran 3 bernilai negatif semua karena X-nya adalah negatif, Y-nya adalah negatif. Dan untuk kuadran 4 adalah X-nya adalah positif dan Y-nya adalah negatif. Oke, di sini ada pertanyaan, rumah sakit terletak di kuadran berapa? Nah, dia berada di kuadran 1. Nah, terus sekolah terletak di kuadran berapa? Sekolah berada di kuadran 3. Nah, garis yang sejajar dan garis yang berpotongan. Nah, di hijau ini adalah garis A nih. Jadi, garis A ini, yang hijau ini, sejajar dengan sumbu X toh. Nah, sejajar dengan sumbu X ya, nih, sejajar. Jadi, garis A ini sejajar dengan sumbu X. Nah, untuk yang biru kita lihat, garis yang berpotongan dan tegak lurus nih.
Karena dia berpotongan dengan garis A dan tegak lurus terhadap garis A. Oke. Dan titik berpotongan antara garis A dan garis B yaitu ordinat 4,4 nih, titik potongan antara garis A dan B nih. Ya. Kemudian garis B sejajar dengan sumbu X. Nah, ini sejajar dengan sumbu Y. Kalau yang ini kan sejajar dengan sumbu X. Dan bisa kita ketahui di dalam sistem koordinat ini terdapat namanya titik asal, di mana di sini adalah 0. Jadi titik 0 ini adalah titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini adalah titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini ada perintah, tentukan koordinat titik-titik berikut dan tentukan juga berada di kuadran berapa titik tersebut. F berada di titik berapa? Koordinatnya 9 dan 4, benar kan? X-nya adalah 9 dan Y-nya adalah 4. Dan selanjutnya titik A, X-nya adalah -5, benar tak? -5, dan Y-nya adalah 6, dan B adalah 10 dan 3, benar nggak? Benar. Dan untuk titik C adalah -6 dan 7. -6 dan 7 ya titiknya nih. Dia berada di 6 dan berada di 7. Dan untuk titik E berada di 3 dan 5, 3 dan 5 ya. Dan untuk titik D berada di 5 dan -3. Dan F berada di kuadran berapa? Kuadran 1, dan A dan B adalah berada di kuadran 2, dan yang C berada di kuadran 3, dan D berada di kuadran 4.